Raisil Jalasa, Siyadatul Raisil Madrasatil Mutawasitotil Islamiyah, Siyadatul Asatiz wal Asatizah, wa jami'il hudur wa hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Izzumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, and the Almighty. He creates everything from nothing. He turns zero into hero. He makes the impossible become possible. You alone we worship, and to you alone we ask for help to guide us to the straight path. Peace and salutation be upon the greatest messenger of mankind, who has led and guided us in the mission of Islam, the last prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upon his family and his companions, Astaghfirullah for my past, Alhamdulillah for my present. and inshallah for my future. Rasulullah is my role model, the source of guidance and inspiration, encouraging us to pray and to do good deeds for a better life. Urip tanpa iman iku koyo awak tanpa nyawa, mlaku tanpa ilmu koyo peteng tanpa cahya. Hampa kehidupan tanpa iman yang menuntun, redup akal tanpa ilmu yang menerangi. Dan Rabu Ramadan tanpa inspirasi yang menghidupkan harapan. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami adalah benih-benih perjuangan yang ditanam di ladang keyakinan Berkembang pengetahuan dan disuburkan oleh amal. Fa'asyabru wal iman huma tariquna ila nasri wal falah. As the remains of time begin to weaken the foundation of our nation, we stand as a generation of Muslim fighters ready to rebuild our country and to rekindle the light of civilization across the land and beyond. To Allah is our return. In Him we put our trust, and to Him we direct our goals. Cahaya mentari menghadirkan sukacita, melindungi kebahagiaan yang mengalir tanpa jeda. Rangkai indah laksana butiran kasih yang saling menguatkan. Dengan kehendaknya, setiap insan diciptakan dengan jalan yang berbeda. Dalam keikhlasan kami menjalani kehidupan. Dalam kesederhanaan kami meneguhkan perjuangan. Dan dalam kemandirian kami dipersatukan oleh ikatan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Pergi ke kelas membawa buku. Kata Rian, jangan menyerah, jadi ikut semangat juga. Meski langkah lelah dan harapan kadang ragu, Asa tetap menyala, merajut mimpi yang menembus cakrawala. takkan berhenti melangkah meski kadang buffering, dan takkan lelah berlari menjemput mimpi, karena ini bukan loading tapi ini proses bicara. Menembus batas, menjulang tinggi, menorehkan warna di dalam kanvas dunia dengan tinta inspirasi. Inilah siswa-siswi SMP IT Al-Husain, hadir membentangkan harapan dan mempersembahkan kepada hadirin makna kebersamaan dalam satu gerak, satu tujuan. Dan dalam sebuah perhelatan yang penuh makna dan keagungan. Graduation ceremony adalah puncak perjalanan, sekaligus persembahan akhir dari siswa-siswi SMP IT Al-Husain. Sebuah panggung yang dirangkai dengan penuh semangat, dipersembahkan dengan kreativitas dan dihidupkan oleh kolaborasi yang memadukan nilai seni dan edukasi dalam harmoni yang membuka. Dengan mengusung tema
persembahan karya, pengabdian, dan perjuangan. berkarya tempuhlah berjuanglah. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Aku membacanya dan hatiku menemukan cahaya. There, the words become alive for every step. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Aku memahaminya dan jiwaku menemukan arah. There, truth becomes strength. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Aku meresapinya dan hatiku menjadi tenang. There, the divine word becomes the light along the journey. Marilah heningkan cipta, tundukkan hati, dan bersama-sama menyimak lantunan suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Gurunda tercinta, Mr. Mulasih SPD. Kepada beliau, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu khabirun bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is not the end of our journey, but the beginning of a new chapter filled with dreams and opportunities. Dengan penuh rasa bangga, marilah kita simak sambutan dari perwakilan Ar-Ratabi Generation SMP IT Al-Husain. To our beloved student representative, Sister Humaira Rizna Mahcaya, Sister Zara Alia Nabila, and Sister Rosia Diva Lituhayu Arundaya. Time are yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Mr. Dr. Muhammad Jackson SPDI MPD, as the principal of SMP IT Al-Husain, respectable all the teachers, extracurricular coach, guest stars, parents, dear juniors, and all brothers and sisters whom I love. First of all, let's pray and thanks into our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings so we can attend and gather in this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, my peace and salutation always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah to the Islamiyah, namely Islamic religion that we love. Ladies and gentlemen, let us deliver a speech based on Arena Generation. Good morning, respected teachers, beloved parents, dear juniors, guest stars, and all brothers and sisters from the amazing Arena Generation. Today is a very special day for all of us. A day filled with happiness, pride, gratitude, and also a little sadness. Because today, we are not only celebrating our graduation, but also saying goodbye to a place that has been our second home. 3 years ago, we came to this school as strangers. We walked through these halls with nervous heart, curious mind, and many dreams. At that time, we didn't know each other well, but time slowly brought us together. This school became more than just a place to study. It became a place where we grew, learn, laugh, and cry, and create memories that will stay forever in our hearts. Every classroom holds a story, and every corridor gives memories of our footsteps. From studying before exams, sharing food in the canteen, laughing during break time, until supporting each other during difficult moments. All of those memories become an important part in our lives. To
teachers, we would like to express our deepest gratitude. Thank you for your patience, your guidance, and your endless dedication. You taught us not only lessons from books, but also valuable lessons about life. You taught us discipline, responsibility, kindness, honesty, and respect. Sometimes you were strict because you want us to become better and stronger people. And today, we realize that every advice, every lesson you give us was a form of love and care. We may forget some formulas, assignments, and exams in the future, but we will never forget the teachers who sincerely guide us and believe in our potential. Thank you for becoming our second parents at school. Your kindness and sacrifice will always remain in our hearts. To our beloved parents, thank you for every prayer you whispered for us. Thank you for every sacrifice, every support, and every moment you stayed strong for us. Thank you for believing us, even when we doubt ourselves. Without your love and hard work, we will never be standing here today. We know that behind our achievement, there are parents who work hard every day, who worry about our future, and who always pray for our happiness. We may not always say it, but today we truly want to say thank you for everything. We hope one day we can take your success and repay your kindness with our success. To our dear juniors, the Avata and Ichiko generation, please take care of this school and continue creating beautiful memories here. Respect your teachers, study hard, help your friends, and enjoy every moment you have together. Don't waste your time, because one day you will realize that school days pass very quickly, and one day you will stand here just like us today, remembering all the memories you create. And to my dear friends, my family, Areka generation, thank you for becoming the best part of this journey. Thank you for every smile, every love, every support, and every unforgettable memories. Maybe after today, we'll walk on different paths. Some of us may move forward. Some of us will continue studying in different schools. And maybe life will make us busy with our own dreams and responsibilities. But no matter how far distance separates us, the memories we create together will never disappear. Because the true friendship is not about meeting every day, but about remembering and caring for each other, no matter where we are. Areka generation is not just a name, it is a story about friendship, struggles, laughter, dreams, tears, and growing up together. As we begin a new chapter in our lives, let us move forward with courage, hope, and confidence. Don't be afraid to dream big. Don't give up when life becomes difficult. Always believe in yourself. We have met during our time at the school. And finally, to my dear Areka generation, may our dreams fly high, may our friendship last forever. No matter where life takes us, a part of our hearts will always remain here. Together, as one family, as Areka generation. This world is not the end, but the beginning of beautiful new journey. Thank you and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ulah pundung keomongan, ulah tiku bangga bisa. Jangan mudah aku oleh perkataan, dan jangan merasa kecil oleh keterbatasan. Karena setiap insan memiliki alasan untuk tumbuh dan memberi makan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Gurunda Dr. Agung Solihin. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, ini sahabat terbaik saya, yaitu kalau saya kenalnya Mr. Za, ayah bunda sekalian, ya. Nama lengkapnya Muhammad Dr. Muhammad Wicaksono. Hari ini semuanya juga hadir guru-guru saya yang luar biasa. Ada Kiai Muin, ada Kiai Abdurrahman, ada Kiai Iman, ada juga sini ada Prof. Aas, ada Bu Dr. Desi, ada Bu Dr. Budi di sini, dan seluruh Bapak semuanya. Alhamdulillah hari ini sebenarnya kali kedua saya datang Bapak Ibu sekalian, anak-anak semuanya. Dan hari ini saya merasa sangat bangga bisa hadir di acara graduation yang luar biasa. Penampilannya dari mulai awal sampai dengan tadi terakhir, para guru-gurunya luar biasa semua loh Bapak semuanya. Luar biasa ya. Rasanya saya berada di tempat yang sangat-sangat indah. Ini bukan cuma penampilannya Bu Pak, tapi juga pesan-pesan yang disampaikan juga itu sangat masuk ke dalam hati kita. Dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata ya anak-anak kita yang hari ini graduation Bu Pak, ini adalah mudah-mudahan betul-betul menjadi generasi unggul yang insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin dunia, bukan cuma Indonesia Bu Pak ya, yang akan lahir dari SMP IT Al-Husain 3 Raksa insya Allah. Terus yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah, anak-anakku sekalian, saya hadir di sini Pak, ini jujur, ini bukan karena satu hal yang hanya sebatas hadir datang memenuhi undangan dari sahabat saya, Mr. Za Bapak Ibu. Tapi saya hadir di sini adalah untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Kenapa? Kalau anak-anak kita hebat itu pasti ada peran dari orang tuanya dan juga ada peran dari guru-gurunya Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal yang saya ingat Bapak semuanya, ternyata ada seorang marsekal Angkatan Laut, dia pernah bilang gini Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita ingin anak-anak kita hebat, ya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, maka kita periksa. Apa yang kita periksa? Kita periksa nih anak-anak kita ini kita ajarkan tidak untuk apa? Untuk setiap harinya belajar untuk mengerjakan pekerjaan yang sepertinya sederhana, tapi ternyata berdampak Bapak Ibu. Yaitu apa? Membereskan tempat tidur. Jadi rasanya pekerjaan yang sangat sederhana, tapi ternyata Bapak berdampaknya luar biasa. Dan hari ini Bapak, saya ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa apa? Judulnya mewujudkan generasi unggul, berbudi luhur, kemudian terampil dan berwawasan global. Kalau bicara tentang generasi unggul berarti apa? Berarti generasi yang bukan hanya biasa, tapi generasi terbaik. Tapi bukan hanya good, melainkan apa juga great. Dan era sekarang Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ya eranya bukan hanya good. Tapi kalau dikatakan gini, good is not enough, good is the enemies of greatness. Baik aja nggak cukup, baik itu musuhnya hebat. Orang baik mudah dilupakan. Karena itu apa? Kalau kita ingin diingat, maka harus great. Dan hari ini semuanya, kita akan sama-sama ya melakukan satu hal yang luar biasa hari ini. Bukan hanya kita datang di sini untuk hadir, tapi inilah momen yang unforgettable, momen yang tidak terlupakan, bukan momen yang biasa Bu Pak. Kenapa? Kalau saya datang ke sekolah-sekolah lain, maka biasanya graduation tuh itu normal aja, maksudnya sederhana banget Bu Pak. Tapi ini luar biasa loh, luar biasa Bu Pak. Saya yakin ini akan jadi hal yang unforgettable, yang tidak terlupakan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dikatakan semuanya, di sini ada berbudi luhur, terampil dan berwawasan global.
Kalau bahasanya berbudi luhur berarti apa? Berarti orang-orangnya harus attitude-nya oke. Kemudian kalau terampil berarti apa? Skill-nya luar biasa. Berarti kalau berurusan global bicara tentang apa? Knowledge-nya juga harus keren banget Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ada riset mengatakan apa? Menurut Daniel Goleman, dia mengatakan skill knowledge itu ternyata mempengaruhi berapa banyak 20% dalam keberhasilan, dan selebihnya adalah attitude. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini ya kita berada di tempat yang luar biasa namanya SMP IT Al Husain Tiga Raksa. Bukan hanya diajarkan tentang skill, bukan hanya diajarkan tentang knowledge, tapi yang utama adalah attitude-nya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ada pernah menarik ini, kalau Bapak Ibu ditanya ya, siapa sih orang ataupun manusia yang IQ-nya itu paling tinggi atau paling cerdas tuh Pak? Maka kebanyakan mengatakan Einstein. Ternyata bukan Einstein Bapak Ibu sekalian. Ada nama Thomas Alva Edison. Ternyata IQ-nya Thomas Alva Edison itu 180. Ternyata kalah dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu IQ-nya kurang lebih 200. Ternyata tahun 1800-an pernah ada seorang manusia yang bernama William Sidis. IQ-nya 250 lebih. Umur 8 bulan udah bisa makan sendiri pakai sendok. Umur 2 tahun udah bisa baca koran. Umur 8 tahun udah nulis buku. Umur 11 tahun kuliah Bapak Ibu sekalian. Kita umur 11 tahun ngapain Bapak Ibu ya? Nah kemudian dia lulus dengan nilai sempurna. Ketika dia lulus, dia bergabung dengan gerakan menentang pemerintah anti wajib militer. Dia ditangkap di penjara, keluar dari penjara, dia kemudian menghilang. Ketemu dalam keadaan jadi pemulung miskin. Umur 46 tahun meninggal dunia dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Padahal IQ-nya berapa? 250 lebih. Apa yang dia gak punya lupa? Attitudes-nya. Maka hari ini bukan kita beruntung berada di sebuah tempat yang bukan hanya mengajarkan skill dan knowledge, tapi juga mengajarkan attitudes. Yaitu apa? SMP IT Al Husain Tiga Raksa. Bapak Ibu sekalian, this is the best place, ya, tempat terbaik. Dan saya mengenal Bapak Ibu dinakodai oleh orang yang luar biasa yang bernama Mr. Zak. Kalau saya berjumpa dengan beliau itu nggak ada kata lain kecuali apa? Jiwa berbaginya luar biasa, sangat tinggi dan sebagainya. Jadi hari ini Bapak, saya merasa sangat berbahagia dan berbangga. Kenapa? Karena saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Hari ini semuanya kita buat yang ini momentum yang luar biasa, dan jangan sampai Bapak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena ini baru permulaan. Kalau boleh katakan misalnya masa depan kita itu masih jauh ke depan. Kenapa attitude? Kenapa bicara berbudi luhur itu sangat penting Bapak Ibu sekalian? Karena eranya sekarang era AI, betul semuanya? Sekarang bicaranya apa? Bicaranya adalah bagaimana kita bukan hanya pinter. Karena kalau pinter kita kalah pinter dengan AI. Kalau bicara pengetahuan kita kalah berpengetahuan dengan AI. Makanya apa? Sekarang itu yang dibutuhkan bagaimana manusianya harus tahan banting, harus tangguh, harus attitude-nya kuat. Kalau enggak bukan, maka jangan sampai ada anak-anak yang bagaimana, yang secara IQ-nya tinggi, skill-nya luar biasa, tapi rapuh, tapi gampang stres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya, termasuk saya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu saya tanya, ingin punya anak yang pinter atau hebat? Ingin punya anak yang pinter atau baik? Kalau ditanya pasti baik, betul ya. Tapi tanpa sadar di luar sana banyak yang lebih mengajarkan pinter daripada baik. Ya, ketika di pembagian rapot yang ditanya apanya? Rankingnya berapa? Nilainya berapa? Jarang yang tanya dari mana kau dapat nilai itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orientasinya di luar sana ya, bukan di sini ya. Orientasinya nilai. Karena ingin dapat nilai yang bagus, akhirnya apa? Nyontek. Udah nyontek baca bismillah lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah hari ini semuanya, hari ini kita buat yuk, yang anak-anak kita bukan hanya pinter, bukan hanya skillnya hebat, tapi attitude-nya juga luar biasa. Bapak Ibu setuju? Setuju semuanya? Dan Bapak Ibu kalau boleh saya katakan juga, karena kita punya anak-anak hebat yang betul-betul dididik hari ini di SMP IT Al Husain Tiga Raksa, maka mudah-mudahan Bapak Ibu kalau nanti punya saudara, punya keponakan, punya keluarga, maka nggak ada tempat pilihan yang lain kecuali di mana? SMP IT Al Husain Tiga Raksa. Semuanya, ayo ready? Oke, saya mau tes dulu nih karena suasananya panas ya. Kalau saya bilang tepuk satu kali semua, siap ya? Tepuk satu. Yang kompak yang semangat, tepuk satu, tepuk dua,
Tepuk 3, 1. Nah, kalau tidak ada kata tepuk jangan tepuk ya. Jadi kata kuncinya apa? Tepuk. Yang salah maju ke depan, teman saya depan nih. Saya sendiri di sini semuanya. Siap ya? Yang kompak, yang semangat, 1. Salah, ada tepuknya. Astagfirullah. Gak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan walaupun singkat apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, kalau kita ingin anak-anak kita hebat, tidak mudah stres, tidak rapuh, maka perbaiki, kita bangun fondasi bukan hanya di sekolah semuanya, tapi juga di rumah kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mentari yang mengawali hari dengan cahaya, sambutan selanjutnya yang akan kita dengarkan diharapkan dapat menjadi penerang langkah dan penguat semangat dalam menggapai cita-cita. Marilah kita simak bersama sambutan dari Gurunda Dr. Abdul Muhid Nawawi MA. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya masih deg-degan sebenarnya. Deg-degan karena adrenalin saya terpacu sejak saya hadir di tempat ini. Begitu banyak hiburan. Lagu terakhir tadi itu lagu Hetikus Endang kan? Iya. Yang dinyanyikan oleh mereka yang joget itu. Malam minggu, malam apa? Tunggu-tunggu itu Hetikus Endang rilis tahun 1985. Kemudian lagu yang dinyanyikan guru-guru tadi, Jamal Mirdad, itu rilis tahun 1989. Saya terbawa ke masa kecil saya dengan lagu-lagu itu. Sebelumnya yang nyanyi kalau nggak salah lagunya Titi Puspa ya, yang ada payung-payungnya tadi. Alhamdulillah. Saya sedikit akan membahas areta. Areta ini sudah berubah jadi bahasa Inggris. Sebelumnya dia berbahasa Yunani, yaitu arete. Arete itu agak maskulin nama itu. Kalau areta agak feminin. Karena itu mungkin tidak jarang kita temukan nama areta anak perempuan. Tidak jarang, karena itu adalah nama yang lebih feminin dibanding arete. Apa arti areta? Apa arti areta anak-anak sekalian? Apa? Utama. Artinya adalah utama. Apa yang dimaksud utama dalam areta atau arete? Saya contohkan anak-anakku sekalian. Tahu pisau? Pisau punya areta. Kapan dia punya areta? Jika dia tajam. Disitulah keutamaan pisau. Karena dia tajam, dia punya areta. Kapan dia tidak tajam, pisau itu tidak punya areta. Nah, setiap makhluk punya aretanya sendiri. Apa areta seorang manusia? Kapan manusia disebut manusia? Tidak semua manusia bisa disebut manusia. Jika dia punya areta, maka dia disebut manusia. Dan saya suka temanya. Di situ ada kata berbudi luhur. Manusia punya areta, dan apa areta seorang manusia? Dia berbudi. Dia berbudi. Jika seorang manusia tidak punya areta berbudi, maka dia tidak layak disebut manusia. Lalu apa arti areta yang lain selain berbudi? Anak-anakku sekalian, sekarang anak-anakku sedang menyelesaikan tingkat sekolah menengah pertama. Nanti akan lanjut ke menengah atas. Mungkin akan lanjut ke kuliah dan seterusnya. Suatu saat anak-anakku sekalian akan hidup dengan hidupnya masing-masing.
Mungkin ada yang menjadi seorang kepala sekolah yang hebat seperti Mr. Za. Mungkin ada menjadi dosen biasa seperti saya. Mungkin ada yang menjadi pembawa acara hebat di TVRI Nasional seperti Bunda Mugi. Atau calon profesor seperti Bunda As. Tetapi ketika kita menjadi individu-individu berbeda, maka kita punya areta-areta kita sendiri. Mungkin di masa depan ada yang menjadi desainer. Desainer punya aretanya sendiri. Mungkin ada yang menjadi arsitek. Arsitek punya aretanya sendiri. Mungkin ada yang menjadi kiai, maka kiai punya aretanya sendiri. Tapi satu hal yang kita tidak bisa tolak adalah menjadi apapun kita di masa depan, kita tidak akan ada gunanya apabila kita tidak punya budi yang utuh. Karena itu di kesempatan yang singkat ini saya ingin berpesan, jagalah budi itu. Bukan hanya dijaga, budi itu harus dilatih sama dengan badan kita. Jika tidak dilatih, dia akan melemah. Jika tidak dibiasakan, dia akan hilang. Kejujuran dilatih, kedisiplinan dilatih, ketekunan dilatih. Dengan melatihnya, kita akan menjadi generasi areta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Gurunda Imam Matin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pasar raya, pasar Jumat. Orang kenceng cakepnya. Ke pasar raya, ke pasar Jumat. Beli es sama beli tomat. Siapa jawab salam saya dengan semangat, saya doakan anak-anaknya sukses mulia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jujur Bapak Ibu sekalian, gurunda-gurunda, saya ini gemetar, terharu dengan penampilan persiapan dekor acara ini sejak saya masuk sampai sekarang. Tetapi saya tidak hanya takjub pada penampilan atau persiapan yang terlihat sekarang saja. Saya teringat guru kami dulu, almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, itu pernah menyampaikan sebuah nilai. Beliau mengatakan kalau ada performa yang menawan, di balik itu ada 1000 pengorbanan. Maka tidak hanya yang terlihat di sini yang keren, tetapi jauh lebih keren daripada itu adalah persiapan pengorbanan berbagai macam pihak. Maka kita kasih aplaus kepada seluruh yang telah kontribusi untuk kesuksesan acara ini. Untuk semua yang tampil, semua yang duduk di sini, semuanya hebat-hebat, alhamdulillah. Izin para guru, para dosen, saya menyampaikan pesan kepada anak-anak di sini yang akan lulus dan melanjutkan studinya ke tempat ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau tadi kita berkaca pada acara ini, mesti ada pengorbanan, mesti ada persiapan. Maka ada sebuah ajaran yang tidak disampaikan secara lisan, tapi kita bisa ambil dari pertemuan ini. Apa itu? Semuanya butuh persiapan. Dulu guru kami juga Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, sering mengatakan barang siapa yang naik panggung tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa penghormatan. Siapa yang berani naik panggung tanpa persiapan, maka dia akan turun tanpa penghormatan. Tadi kita lihat semua yang naik panggung di sini turun dengan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Takbir.
saya jadi kayak takbir akbar sekarang ya. Alhamdulillah. Pesan dari acara ini adalah bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Tema besar acara kita menjadi generasi unggul, menjadi generasi berbudi luhur, terampil dan berwawasan global. Kata kuncinya satu, adik-adik sekalian, adalah jangan pernah berhenti belajar. Berhenti belajar untuk jadi orang pintar, berwawasan luas. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar untuk jadi orang yang ceria, yang semangat. Itu butuh belajar. Maka di sini ada pakarnya, coach kita, Masya Allah. Salah satu motivator terbaik kita ada di sini, Dr. Agung Solehin. Beliau kalau memberikan semangat luar biasa. Itu perlu belajar, ternyata menjadi orang yang semangat harus belajar. Tidak hanya untuk menjadi pintar harus belajar, untuk jadi orang semangat, termotivasi, itu ada belajarnya, maka ada training-trainingnya. Maka terus belajar untuk jadi orang semangat, untuk jadi orang yang baik, yang ramah, bisa senyum, bisa ngomong baik, public speaking, tampil di sini, itu juga perlu belajar. Saya yakin semua tadi di sini semuanya pasti belajar dalam waktu yang lama. Tadi Mr. Za bisa nyanyi, joget, apalagi tadi ada Pak Ibnu yang jogetnya out of the box, Masya Allah. Itu juga pasti belajar dulu. Enggak tiba-tiba kemudian langsung seperti itu, enggak ada. Kalau kita melihat ada seseorang yang sukses dalam hal apapun, itu pasti di belakang itu ada belajar yang tidak pernah henti. Sebagai contoh yang paling dekat dengan kita, ya, yang adik-adik kenal Dr. Za, itu saya kenal beliau sejak masih remaja, umuran SMP. Dulu ya nggak seperti ini, yang keren banget. Tapi satu kata kuncinya, dari dulu beliau memang orang yang tidak pernah berhenti belajar. Dulu belajar bareng jadi MC, paling semangat belajar jadi MC. Belajar bahasa Inggris, semangat belajar bahasa Inggris. Semuanya beliau pelajari, bahkan sudah gelar doktor pun masih kuliah lagi. Sudah S3, sekarang kuliah lagi, S2 lagi. Itu bagi sebagian orang ini insane. Apa insane? Junun. Apa junun? Ini gak masuk akal. Tapi itulah orang sukses, kata kuncinya tidak pernah berhenti belajar. Belajar jadi orang pintar, belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang yang semangat, motivasi. Maka kalau begitu, insya Allah kesuksesan ada di tangan teman-teman sekalian. Demikian pesan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, menjadikan anak-anak kita yang di sini dan juga anak-anak kita yang di rumah di tempat lain sukses, mulia, kaya raya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Gurunda Dr. Yuliza Mugia Hartika MP. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya pengen ada joget-joget itu, cuma karena disuruh baca puisi, ya udah menyesuaikan ya anak kesayangannya. Untuk para gurunda saya yang luar biasa, yang guru-guru hebat ada di depan saya ini, itu juga guru-guru saya semua ada di PPK, Masya Allah. Dan Mr. Za, ya terima kasih sudah mengundang saya. Beliau 2 kali ya saya invite untuk menjadi narasumber kami di TVRI. Tapi jujur hari ini anak-anakku tersayang. Kalau melihat anak-anak tadi, ingat ketika masih kecil ya, ketika masih SMP, dan terbesit benak saya, wow,
Masya Allah. Saya nggak akan susah mencari talent-talent yang berbakat untuk acara TV-TV kami, Masya Allah. Ya, mohon doa nanti kalau saya disuruh membuat sebuah desain acara, karena memang tugas saya adalah desain acara dan saya juga tim kreatif. Dan kemudian juga koordinator, insya Allah nanti anak-anak bisa saya libatkan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan SMP IT Al-Husain bisa masuk jejak Islam yang berikutnya. Bismillah ya. Baik, hari ini saya disuruh tugas baca puisi mendadaknya sama Mr. Zah. Tapi tadi mudah-mudahan anak-anakku tersayang juga suka dan para guru dan serta orang tua yang hebat yang ada di belakang sana. Di bawah langit, prestasi untuk siswa-siswi SMP IT Al-Husain 3 Raksa Tangerang. Di bumi 3 Raksa yang penuh cahaya, tumbuh generasi pembawa harapan bangsa dengan langkah kecil dan hati mulia, mengukir prestasi demi cita-cita. Di kelas ilmu ditegakkan, ayat suci selalu dilantunkan, adab dijaga dalam pergaulan, ilmu dan iman berjalan beriringan. Wahai siswa-siswi SMP IT Al-Husain 3 Raksa tercinta, hari ini kalian berdiri penuh bangga, bukan hanya karena medali dan juara, namun karena usaha yang luar biasa. Ada doa orang tua di setiap langkah, ada bimbingan guru yang penuh berkah, ada air mata dalam lelah kini berubah indah. Show. Teruslah melangkah, wahai generasi hebat. Jadilah pribadi-pribadi kuat dan bermanfaat, cerdas pikirannya, lembut akhlaknya, tinggi ilmunya, kokoh imannya. Dari 3 Raksa menuju masa depan, kalian adalah cahaya peradaban. Kalian adalah cahaya yang semoga terus berprestasi menjadi awal kemenangan menuju ridho Allah sepanjang kehidupan. Itulah puisi untuk anak-anakku tersayang dan tercinta. Sebelum saya turun, satu lagu ciptaan yang saya ciptakan sendiri untuk para generasi muda. Yuk, kalau bisa nanti bisa buka YouTube-nya Mugi Zainal, ada lagu yang saya ciptakan dan saya nyanyikan sendiri. Kita pasti bisa, oke? Kita nyanyi bareng ya. Walaupun nggak musiknya nyambung nggak apa-apa. Liriknya kayak gini, oke? Ketika kita pikir kita bisa, maka kita kan pasti bisa. Oh yeah? Yes! Namun bila berpikir sebaliknya, maka kita akan kecewa. Yes? No! No! Gitu ya. Ayo bangkitlah, bangkit, karena kita semua generasi muda. Kobarkan semangat, jangan menyerah menuju Indonesia. Yakinlah semua pasti bisa. Yes! Anda semua anak-anak kita
gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Yes, Anda pasti bisa. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Man 1 Tangerang kepada Gurunda Haji Kustiono MPD. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala amrutin jamadin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Mr. Jack atau Pak Wicaksono ya, selaku Kepala SMBT Alusen. Yang sama-sama kita hormati tamu undangan, ada Profesor Dr. Agung dan teman-teman, mohon izin karena belum begitu kenal ya. Terima kasih. Yang saya hormati pengelola Yayasan Alusen, pengawas Alusen, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SMBT Alusen yang hadir di tempat ini, para hadirin yang belum saya sebutkan, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan nikmat sehat, panjang umur dan tentunya berkah-berkah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dari SMBT Alusen kepada kami perwakilan Man 1 Tangerang, yang mana ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami, dapat kesempatan diundang di Alusen, dan kebetulan insya Allah banyak juga anak-anak Anda yang mungkin berkelanjutan di kami di Man 1 Tangerang. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi dalam rangka wisuda di graduation ceremony SMBT Alusen dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya salawat dan salam teriring dicurahkan kepada Rasul kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya pada kesempatan yang luar biasa ini saya mengucapkan selamat buat Anda dan semuanya yang hari ini di wisuda, yang mana hari ini adalah luar biasa. Seperti sudah disampaikan para pakar tadi, para motivation, bahwa insya Allah Bapak Ibu tidak salah menitipkan belajar di SMBT Alusen, karena di dalamnya banyak sekali diberikan pelajaran-pelajaran terutama keagamaan. Karena kita tahu bahwa ada firman Allah mengatakan bahwa jagalah keluargamu dari siksa api neraka, yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia itu sendiri. Insya Allah dengan belajar di Alusen, yang mana di dalamnya mungkin banyak sekali materi-materi tentang keagamaan, yang mana dengan belajar keagamaan insya Allah tahu ini yang baik dan ini yang benar, dan disitulah mungkin jalan menuju selamat dunia akhirat. Insya Allah dengan belajar keagamaan, karena ini kewajiban kita keluarga, bahwa jangan sampai kita belajar itu meninggalkan pelajaran keagamaan, karena dengan keagamaan itu insya Allah akan membentuk karakter-karakter yang baik, karakter yang unggul, dan tentunya berbudi luhur, apalagi di sini dalam perluasan global internasional. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat buat Anda semua yang hari ini di wisuda. Mudah-mudahan ke depan apapun jadinya nanti, seperti disampaikan oleh Ibu Profesor tadi, itu adalah yang terbaik, karena kita ada bekal, yaitu berakal buruk karimah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Masih semangat ibu-ibu? Suaranya kurang semangat. Masih semangat Bu? Ya, adik-adik masih semangat? Alhamdulillah, baik. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan keluarga besar SMP IPL Husein, khusus untuk Mas Za, kalau saya manggilnya. Ya, Mas Za itu kenal sama saya lebih dari 7 tahun ya, Mas Za ya. Dan mungkin tiap tahun, mohon izin saya selalu datang ke sini untuk acara graduation. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini yang luar biasa, kita banyak belajar dari Mr. Za. Bagaimana bisa menghimpun seluruh keluarga besar dari mulai SD sampai dengan orang tua Al-Husein pada saat ini. Untuk itu kita kasih aplaus untuk Mr. Za. Oke, baik. Selanjutnya untuk Ibunda Mr. Za yang luar biasa sudah melahirkan putranya dan menjadi orang hebat ya Bu ya. Tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga emosional dan spiritualnya yang luar biasa. Oke, di balik suami yang hebat ada satu istri yang luar biasa, yaitu Telala. Baik Telala, Pak Dokter Umi 2 katanya. Baik, selanjutnya juga ada gurunda kami, Asosiat Profesor Dr. Abdul Muin. Bagi saya beliau tidak hanya seorang pembimbing dan dosen sampai yaumul akhir Bu. Karena beliau yang banyak perhatian terhadap saya terutama, mulailah dari saya menyelesaikan tesis di PTIQ sampai menyelesaikan disertasi, sampai kemarin ketika saya pindah tempat di lembaga kami, beliaulah orang pertama yang datang ke tempat saya. Masya Allah, seorang dosen, seorang guru yang luar biasa yang tidak pernah luput perhatiannya. Oke, ada Bapak Dr. Agung Salihin, ini guru kita bersama Bu, luar biasa. Kalau tadi harus dibayar 300 juta, ini 300 kebahagiaan kata Mr. Za. Kenapa? Karena memang luar biasanya Pak Dokter ini kalau hari ini di Balikpapan, itu sore sudah pindah lagi ke Sumedang. Itu luar biasanya beliau, ya. Jadi pembawaan yang tenang membuat beliau itu public speakingnya luar biasa. Dan itu yang membuat beliau hebat bukan hanya di dunia dan di akhirat, juga di alam yang lainnya. Alam mana ya Bu ya? Oke, baik. Selanjutnya ada teman-teman saya seperjuangan ini, ada teman rasa adek, ada Bu Dr. Desi, seorang psikolog, dan juga ada Bu Dr. Mugi, ada Ustadz Nurrahman. Oke, ada juga teman saya yang waktu S1, alhamdulillah dipertemukan hari ini, Ustadz Abdul Fattah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah luar biasa, hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul bersama ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan khususnya buat orang tua kita semua. Ya, yang di belakang itu sudah pasti begadangnya semalaman. Mau pakai baju warna apa nih? Kalaupun waktu meetingnya sama Mr. Dia sudah ditentukan, ibu-ibu pakai baju abu-abu, kerudungnya agak-agak pink. Tapi pasti semalaman mereka nggak tidur. Kenapa? Karena mereka mikir pakai bajunya udah cantik begini, kira-kira make upnya pakai muak siapa ini? Nah ya, maka lebih bahagianya ketika mereka hadir di sini dan menyaksikan bagaimana anak-anak kita menjadi generasi penerus ini, yang tadi di-mention sama Pak Dr. Abdul Muin sebagai generasi Areta, orang-orang utama yang nantinya akan menggantikan figur-figur Mr. Za, akan menggantikan figur-figur Dr. Agung, akan menggantikan figur-figur Dr. Muin, Ibu Dr. Desi, dan juga Ibu Mugi. Dan mudah-mudahan profesi apapun yang kita lakukan, kita tetap menjadi generasi unggul dan berbudi luhur. Kalau tadi Pak Dr. Agung menjelaskan tentang Thomas Alva Edison, ya, itu yang luar biasa IQ-nya. Tahu nggak Bu? Thomas Alva Edison itu pernah dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Karena beliau tidak bisa fokus dan juga tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah. Ini adalah motivasi untuk kita. Ternyata orang yang sehebat Thomas Alva Edison dulunya itu tidak pernah diterima oleh sekolah.
Kenapa? Karena waktu itu sekolah tidak menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusif. Sekarang kalau Bu Dokter Desi seorang psikolog, beliau sangat mahir kalau ditanya tentang anak yang berkebutuhan khusus, ya. Maka ketika itu, ketika orang tuanya mendapatkan surat dari sekolahnya, orang tuanya langsung membaca, ibunya terutama, dan ibunya kaget. Ternyata anak saya tidak diterima di sekolah itu, dan sekolah manapun karena waktu itu belum bisa menerima anak ABK. Apa yang dilakukan ibunya? Dia berdiri di depan anaknya, dia bilang, kamu adalah anak yang paling jenius menurut ibu. Tahu? Padahal menurut sekolahnya, menurut lingkungannya, dia adalah anak berkebutuhan khusus. Kamu adalah anak yang paling jenius. Mulai dari sekarang, kamu belajar di rumah. Jadi mulai dari hari itu, ibunya yang mengajarkan anaknya baca, tulis, dan hitung, dan ibunya mengajarkan tentang percobaan-percobaan yang pada akhirnya beliau terus melakukan percobaan sehingga Thomas Alva Edison itu salah satu yang penerima apa? Bisa membuat apa? Ada yang tahu? Bohlam ya, atau listrik perlistrikan sekarang ini. Kenapa? Karena mindset ibunya yang luar biasa, ya, yang tadinya anak yang berkebutuhan khusus, maka ibunya menjelmakan dia seorang anak yang jenius. Maka tugas orang tua itu bukan hanya menitipkan anaknya ke sekolah, bukan hanya menanyakan anaknya PR di rumah, tapi lebih dari itu, memotivasi anaknya yang tadinya min menjadi plus, yang tadinya plus menjadi luar biasa. Maka pada hari ini generasi Areta itu bukan generasi Thomas Alva Edison lagi, tapi generasi yang lebih dari itu. Kenapa? Karena pasti di sekolah manapun bisa diterima, ya. Terbukti tahun ini katanya sudah full untuk apa? Siswa barunya, ya. Nah, maka ketika nanti teman-teman sekolah kemanapun itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena jejak digital teman-teman yang hari ini, yang tampil semua ini akan mempengaruhi penilaian orang-orang. Maka untuk itu, baik bagi anak-anak maupun bagi orang tua, satu langkah kecil adalah memberikan motivasi terbaik untuk anak-anak kita. Begitu juga dengan guru-guru. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang kurang ajar. Semua anak-anak kita pintar dan kreatif. Maka dalam pengasuhan, tidak ada pengasuhan terbaik, yang ada adalah menjadi orang tua yang baik. Itu dari saya, mudah-mudahan berkenan, dan selamat kepada Mr. Z terutama dan SMP IT Al-Husain yang pada kesempatan siang hari ini dan hari ini melaksanakan kegiatan graduation ke-11 Areta Generation, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang unggul, dan juga memiliki wawasan global dan berbudi luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Bu Asosiat Profesor Dr. Asita Salina. Tadi anak panggilnya Association. Hari ini saya dan juga Sekolah Al-Husain memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Best Supporting System, karena selama bertahun-tahun setelah kita menjadi relasi dalam pendidikan, selama 7 tahun ini Bu Dr. As adalah salah satu tamu undangan yang setiap tahun hadir membersamai SMP IT Al-Husain. Boleh kasih tepuk tangan. Dan Best Supporting System 2026 hari ini kita berikan kepada Ibu Asosiat Profesor Dr. Siti Solihah. Hari ini sudah saya panggil dari owner Parcel Kutanggerang, boleh maju ke atas. Dipersilakan untuk maju ke atas mendampingi Ibu Asosiat Profesor Dr. Solihah. Dan ini tahun kedua beliau mendapatkan penghargaan dari SMP IT Al-Husain. Terima kasih untuk Best Supporting System, owner Parcel Kutanggerang. Oke, boleh foto bertiga dulu. Ada dalam satu cerita, and it will live forever in our hearts. Ma'assalamah. Kita tumbuh di ruang yang sama, belajar tentang arti dan waktu. Kini
jalan memanggil kita berbeda, but our memories will never fade. Maaf salama, hari ini bukan lahir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. We carry our dream in our step, walk forward towards the horizon. Akhir kata, kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Selamat melangkah menuju masa depan yang gemilang. Teruslah berjuang, bermimpi, dan melangkah. Ingatlah, di setiap jejak langkah kalian, alma mater tercinta akan selalu menjadi rumah tempat kita kembali. Wah,